Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba melihat materi tentang backpropagation dan gradient descent. Sebelumnya, kita akan coba review dulu tentang optimization dan solusi dari linear regression yang sebelumnya sudah kita pelajari di bagian awal materi jaringan saraf tiruan ini. Lalu berikutnya kita akan coba lihat apa itu gradient descent dan kemudian penggunaannya untuk pembelajaran pada jaringan saraf tiruan dengan menggunakan metode backpropagation dan juga keterangan apa itu tentang learning rate. Kita mulai dulu dari optimization. Sesudah kita pelajari tentang beberapa metode pembelajaran mesin, pada umumnya tujuan yang ingin dicapai itu adalah kita ingin menemukan fungsi yang bagus untuk tes tertentu. Contohnya, misalkan kita menggunakan metode decision tree, maka kita akan berusaha untuk menemukan decision tree yang paling baik untuk menentukan. Contohnya ini case-nya adalah apakah seseorang perlu diperiksa dengan rapid test COVID-19. Itu kalau misalnya kita menggunakan metode decision tree. Contoh berikutnya, jika kita menggunakan metode SVM, maka menemukan fungsi yang bagus itu dinyatakan dengan kita berusaha untuk menemukan hyperplane atau pemisah yang baik, sehingga kita misalnya untuk case-nya di sini adalah memisahkan artikel tentang COVID-19 yang hoax dan yang bukan. Jadi selalu tujuannya adalah proses learning dilakukan secara bertahap untuk bisa menemukan fungsi yang bagus. Nah, di sini masih digunakan kriteria yang sifatnya masih relatif karena belum jelas kan. Bagaimana kita bisa mendefinisikan kriteria baik tersebut? Untuk menentukan baik atau tidaknya fungsi yang ditemukan, maka biasanya kriteria yang dipakai itu adalah optimization. Dengan optimization, kita bisa mengukur seberapa baik fungsi tersebut secara kuantitatif. Kita sudah mempelajari beberapa metode untuk machine learning dan misalnya untuk decision tree. Kriteria optimization-nya apa? Kriteria optimization-nya adalah dari information gain. Dengan information gain, kita bisa menyusun urutan row atau urutan atribut apa saja yang berkontribusi terhadap aturan-aturan dalam decision tree. Kemudian contohnya untuk SVM. Contoh kriteria optimization yang dipakai adalah jarak margin hyperplane. Bagaimana dengan neural network atau jaringan saraf tiruan? Kemarin kita sudah mempelajari bahwa yang dioptimasi untuk neural network itu berdasarkan training error. Jadi kita akan melakukan proses pembelajaran yang nantinya bertujuan untuk meminimalkan error. Bagaimana cara mengukur training errornya? Kita bisa mengukur dengan cara menghitung selisih absolutnya antara hasil dari pembelajaran dan nilai atau label sebenarnya. Ada juga yang menggunakan square error. Jadi dari training error dikuadratkan. Di sini HXJ itu artinya adalah hasil dari pembelajaran, fungsi dari hasil pembelajaran, sementara Y di sini adalah nilai atau label sebenarnya. Nah, yang banyak digunakan itu adalah fungsi square error. Mengapa yang digunakan banyak square error? Karena dengan absolute error ada kendala bahwa nilai tidak bisa diturunkan pada titik 0. Sementara untuk kriteria optimization kita harus bisa mendapatkan turunannya di titik manapun. Itu alasannya untuk yang square error. Nah, square error ini nanti kita akan pakai lagi menjadi dasar untuk kriteria optimisasi pada proses learning jaringan saraf tiruan. Nah, di sini coba kita review lagi tentang contoh case untuk linear regresi. Ya, di sini contohnya ceritanya adalah menentukan harga jual dari tanah ya. Di situ di sini ada keterangan tentang berapa luasnya dalam
feet ya, feet persegi, dan kemudian di situ ada keterangan berapa harganya. Dengan linear regression kita akan berusaha mencari persamaan atau fungsi yang bisa mengandung keterkaitan antara luas dan harga. Nah, model yang nanti kita hasilkan di sini diistilahkan sebagai hipotesis. Jadi di sini fungsi yang akan dihasilkan ini fungsi h theta x, dan kemudian ada parameter theta 0 ditambah dengan theta 1x. Theta 0 dan theta 1 itu adalah parameter yang nanti akan kita cari berapa yang paling tepat. Nah, di sini untuk linear regression, model yang terbentuk adalah model fungsi linear. Ya, di sini contohnya seperti kita sudah tahu bentuk dari persamaan garis, Y sama dengan Wx plus W. Y adalah prediksinya, nilai prediksinya, kemudian W adalah bobot atau weight, dan B adalah bias. Parameter yang akan kita cari adalah W dan B. Nah, untuk bisa mencari model yang paling tepat atau paling bagus, patokan kita adalah dengan menggunakan loss function atau error, square error tadi, yang di sini dinotasikan semacam ini. Di sini formulanya setengah Y minus T kuadrat. Sebetulnya untuk penggunaan setengah ini nanti supaya kita bisa dapat hasil derivasi atau penurunannya dengan lebih mudah. Jadi tujuan dari linear regression adalah kita mendapatkan error yang sekecil mungkin. Nah, di sini ada istilah yang disebut sebagai cost function. Cost function ini adalah loss function yang dirata-rata untuk seluruh example di data. Jadi misalkan di data training kita itu adalah 10 example, maka cost function itu adalah rata-ratanya untuk keseluruhan 10 example tadi. Ya. Di sini jadi ini kan tadi rumus square errornya, kemudian dijumlahkan mulai dari 1 sampai n, yaitu jumlah example-nya. Kemudian di sini ada 1 per 2n. Per n itu untuk menunjukkan rata-rata, dan 1 per 2 itu setengah tadi ya. Jadi dari rumus asli untuk loss function-nya. Jika kita substitusi Y dengan persamaan garisnya tadi, maka menjadi Wx ditambah dengan B. Nah, sesudah kita mendapatkan definisi cost function-nya, maka kita sudah berada dalam tahap kita sudah jelas apa yang akan diminimasi. Bagaimana cara untuk meminimasi? Kita akan coba lihat lagi pada saat kita ingat lagi dulu belajar kalkulus seperti apa. Kita bisa mendapatkan nilai minimum dari sebuah fungsi pada titik yang disebut sebagai critical point. Kapan critical point itu bisa ditemukan? Yaitu pada saat turunan fungsi sama dengan 0. Nah, dengan solusi yang berdasarkan turunan parsial tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kita nanti punya kasusnya adalah multivariate, jadi variabelnya lebih dari 1, kita akan menghitung turunan parsialnya. Nah, metode dengan mencari titik di mana turunan fungsinya sama dengan 0 itu disebut sebagai metode direct solution. Jadi kita akan hitung langsung seperti yang sudah dibahas di solusi linear regresi di pertemuan sebelumnya, dan kita nanti akan mendapatkan nilai W dan B. Itu disebut sebagai direct solution. Untuk turunan parsial sendiri, ini sebagai review, ini kita peroleh dengan penurunan seperti ini. Jadi dari limit, kemudian dari fungsi, misalkan ada fungsi x1 dan x2, maka di sini kita akan turunkan dari x1 ditambah h, x2 dikurangi dengan f x1 x2 dibagi dengan h. Contohnya, kalau misalkan kita pakai untuk turunan parsial untuk prediksi, kita kan tadi punya fungsinya berupa fungsi garis ya, ada Y sama dengan Wx plus B. Pertama, turunan parsial terhadap Wj,
Ini bisa kita peroleh turunan parsialnya itu sama dengan XJ. Ini udah cukup jelas ya, karena kita di sini turunannya terhadap WJ di sini, maka kita bisa peroleh di sini turunan parsialnya adalah XJ. Kemudian turunan parsial Y terhadap B, maka di sini kita akan dapatkan turunan parsialnya sama dengan 1. Ya. Kenapa? Karena B di sini sebagai konstanta. Oke. Nah, di sini untuk yang tadi sudah untuk direct solutionnya dan direct solution, dan kemudian pada saat kita belajar kalkulus, kita juga tahu bahwa ada chain rule untuk turunan. Chain rule itu maksudnya bagaimana? Misalkan di sini kita akan menghitung turunan loss, turunan partial loss terhadap WJ, terhadap weight. Kita bisa menghitung berdasarkan turunan loss terhadap Y dikalikan dengan turunan Y terhadap WJ. Ini disebut sebagai chain rule. Di sini bisa kita substitusi L-nya. L-nya dengan yang rumus tadi ya, square error, dikalikan dengan, tadi kita sudah tahu bahwa turunan parsial Y terhadap WJ itu adalah XJ. Nah, sehingga di akhir kita bisa dapatkan turunan turunan L terhadap WJ itu adalah Y dikurangi T. T ini target ya. Jadi target itu label sebenarnya. Kalau Y itu kan prediksi ya. Dikalikan dengan XJ. Sementara untuk turunan parsial L terhadap B itu bisa diperoleh sebagai Y dikurangi dengan T. Oke, nah itu untuk yang chain rule untuk yang turunan parsial. Kemudian nanti karena kita punya beberapa example dalam satu dataset, maka kita akan lakukan turunan ya, hitung turunannya rata-rata untuk seluruh example. Untuk rata-ratanya bagaimana? Rata-ratanya berarti kita jumlahkan semuanya. Di sini ada sigma, kemudian dibagi dengan n. Nah, kemudian di sini ini tadi review lagi juga ya. Cost minimum terjadi pada titik di mana turunan parsialnya sama dengan 0. Jadi kita di sini nanti bisa set turunan E terhadap WJ, parsial terhadap WJ itu sama dengan 0, dan turunan parsial E terhadap B juga sama dengan 0. Jika selama turunan parsial E terhadap WJ tidak sama dengan 0, maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk bisa mengurangi cost. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengupdate nilai WJ-nya. Jadi secara bertahap kita akan update, harapannya adalah cost-nya bisa dikurangi. Kemudian, nah di sini kerangkumannya, kesimpulannya, direct solution untuk mencari W pada multivariate linear regression itu sebenarnya kita ulang lagi ya, kemarin sudah kita bahas. Caranya adalah dengan operasi matriks ya, operasi matriks, kemudian ini matriksnya ditranspose. Transpose dikalikan dengan matriks input, di inverse, kemudian ditranspose lagi dikalikan dengan targetnya. Ya. Oke. Itu tentang direct solution yang sudah kita coba pelajari juga di pertemuan yang lalu sebagai review. Nah, sekarang pertanyaannya kan, apakah direct solution adalah satu-satunya metode yang dapat menyelesaikan semua persoalan linear regression? Ternyata tidak. Terdapat metode yang lain untuk bisa meminimasi cost function yang diaplikasikan pada lebih banyak kasus, yaitu yang akan kita bahas selanjutnya, gradient descent. Untuk overview awal tentang gradient descent, pertama patokannya masih tetap sama seperti yang tadi ya, bahwa selama kita tahu bahwa turunan parsial error terhadap WJ itu lebih besar dari 0, maka dengan meningkatkan WJ, maka kita bisa meningkatkan error. Dan kebalikannya.
Jadi kita bisa mengatur bagaimana caranya untuk bisa menurunkan error. Di sini berarti kita berusaha untuk bisa meningkatkan WJ-nya. Jadi panduan untuk inti dari metode gradient descent ini adalah adanya proses update bobot. Di sini ya. Di sini kelihatan bahwa proses update bobot dilakukan dengan cara mengurangi alfa di sini sebagai learning rate dikalikan dengan turunan parsialnya. Turunan parsial E terhadap WJ. Ya. Jadi metode gradient descent ini berusaha untuk bisa mengupdate bobot dengan panduan dari arah gradient. Berikut adalah notasinya jika dalam bentuk vektor ya. Dan kenapa proses update weight itu bisa berujung pada penurunan cost? Karena metode gradient descent ini mampu mengenali arah kemana nanti fungsi costnya itu bisa paling cepat diturunkan. Kita lihat visualisasinya di sini ya. Visualisasi di sini ini berupa diagram 3 dimensi ya. Jadi kalau di artikel Wikipedia tentang gradient descent sebagai analoginya itu adalah kita sedang berada di area perbukitan. Di area perbukitan itu kita sedang berada di contohnya misalnya di satu area yang cukup tinggi di bukit, dan di situ pandangan kita terbatas. Pengetahuan kita tentang arah, kita harus berjalan ke arah mana itu terbatas. Misalkan tujuan kita adalah ingin mencapai ke lembah yang paling dekat. Lembah kan berarti titik yang cekung ya, minimum. Bagaimana cara kita untuk bisa menuju ke lembah tersebut? Sementara pandangan kita terbatas. Caranya adalah dengan coba semaksimal mungkin memanfaatkan pandangan terbatas kita itu dan kemudian mendeteksi di beberapa arah, katakanlah misalnya 8 arah mata angin. Kemudian kita cek di titik-titik tersebut apakah ada kecenderungan untuk menurun. Jika iya, maka kita akan mengikuti arah tersebut. Di sini kelihatan bahwa awalnya ada di titik ujung yang sini, kemudian ada prosesnya di titik-titik yang hitam, bergerak ya, dilakukan proses update bobot sampai akhirnya bisa mencapai titik yang minimum. Jadi secara umum tujuan dari algoritma gradient descent ini adalah kita ingin mencari parameter ya. Ini kan fungsi theta fungsi J, theta 0, theta 1 itu parameternya. Ini ingin mencari titik parameter theta 0, theta 1 sehingga J-nya minimum. Secara umum, proses algoritma gradient descent ini adalah seperti ini. Kita mulai dengan parameter yang bebas atau acak, random aja. Kemudian secara bertahap kita akan mengubah parameternya theta 0, theta 1 sehingga nanti bisa menurunkan fungsi J. Bagaimana cara menurunkannya? Kita ikuti arah negatif gradiennya sehingga diharapkan tercapai titik minimum. Di sini istilah yang dipakai adalah diharapkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan tidak bisa dicapai titik minimumnya. Ada kemungkinan juga nanti titik minimum yang dicapai adalah lokal minimum, bukan global minimum. Oke, itu untuk algoritma gradient descent-nya. Nah, di sini ada ilustrasi ya untuk fungsi yang konkav dan fungsi yang konveks. Kalau untuk yang konveks berarti gradient descent kita mencari titik yang minimum. Sementara kalau fungsinya kebalik, bentuknya yang dicari adalah titik optimum, berarti nanti istilahnya menjadi gradient ascent. Tapi prinsipnya sama saja. Nah, contoh soalnya misalkan kita ingin mencari nilai x ya, titik tertentu sehingga fungsi 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat mencapai titik lokal minimum. Untuk inisialisasi misalkan kita pilih x-nya dimulai dari x-nya 2
dan kemudian learning rate yang kita pakai adalah 0,1. Nah, ini silahkan nanti bisa kalian coba untuk hitung berapakah nilai X sehingga nanti bisa mencapai titik lokal minimumnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada contoh juga untuk kode di Python kalau kita ingin mengimplementasikan algoritma gradient descent tadi. Ya, contohnya di sini untuk mencari titik minimum dari fungsi x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2. Ini contohnya ada di Wikipedia, tapi ini masih di hardcode ya. Jadi pertama kita perlu definisikan dulu fungsi untuk turunannya, derivative functionnya, karena di sini terbatas hanya untuk satu fungsi ini, maka langsung di hardcode saja. Turunannya adalah 4 kali x kuadrat x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat, kemudian ya karena dua konstanta jadi nggak ada ya, jadi 4x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat. Kemudian di sini ada iterasinya. Nah, tadi kan ada disebutkan bahwa akan diulangi proses untuk update titiknya ya. Sampai kapan proses update itu akan dilakukan? Nah, di sini kita bisa pakai kriteria selisihnya. Contohnya di sini pakai step ya. Kalau stepnya itu sudah mendekati sudah mencapai batas ini, precision, atau pakai batas maksimum iterasinya. Nah, ini silahkan nanti ini sifatnya sih empirical ya, jadi dari trial and error berapa. Jadi selama masih sesuai dengan jumlah iterasi maksimum atau selisih antara titik X sekarang dan titik X yang diprediksi berikutnya itu masih berada dalam batas, maka akan terus dilakukan update. Nah, jika ini dijalankan, contohnya ini ternyata minimumnya bisa dicapai di titik 2,24. Oke. Jadi itu penjelasan tentang gradient descent. Ya, jadi mencoba untuk bisa mencari titik minimum dari fungsi dengan cara mengambil informasi arah gradiennya. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa gradient descent itu adalah metode yang lainnya untuk bisa menyelesaikan persoalan linear regression selain dari direct solution. Mengapa kemudian gradient descent ini cukup banyak untuk diaplikasikan? Karena dapat diaplikasikan dalam model yang lebih beragam. Kemudian untuk implementasinya juga lebih mudah, terutama dengan sekarang ini sudah semakin banyak perangkat lunak untuk bisa melakukan perhitungan gradient descent dengan lebih efisien. Ya, jadi kita tidak, kalau untuk direct solution itu kita perlu untuk melakukan perhitungan yang lebih kompleks. Ya. Kemudian ternyata gradient descent itu juga lebih efisien karena tadi kita tahu bahwa untuk direct solution itu perlu ada operasi inverse pada matriks, dan untuk melakukan operasi inverse pada matriks itu ternyata kompleksitasnya cukup tinggi. Contohnya sampai kubik ya, skalanya sampai kubik. Oke, jadi berikut adalah beberapa alasan mengapa gradient descent itu banyak diaplikasikan daripada direct solution. Oke, itu tentang gradient descent. Nah, sekarang lanjut ke backpropagation. Apa sih sebetulnya backpropagation itu? Backpropagation itu adalah algoritma untuk bisa menghitung gradient. Jadi kalau tadi kan gradient descent langsung turun, kita akan melakukan penelusuran titik dengan mengikuti arah gradient. Nah, untuk tujuan untuk bisa mencapai titik yang minimum tadi itu sesuai dengan tujuan dari pembelajaran NM ya, kita akan mencari titik yang paling minimum. Sekarang untuk backpropagation itu adalah sebuah algoritma untuk bisa menghitung gradient tadi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah coba belajar tentang
forward mode dan reverse mode. Jadi back propagation itu juga adalah sebagai instance dari penurunan reverse mode. Mirip ya, bahkan di blognya olah itu juga sebetulnya dia menjelaskannya dengan forward dan reverse mode. Kemudian, back propagation sendiri, proses yang ada di dalamnya itu secara, jadi intinya itu ada dua. Yang pertama forward pass, dan yang kedua adalah backward pass. Forward pass itu adalah kita akan menghitung output ya, mulai dari inputnya dikali dengan weight pada setiap layer. Kemudian di layer hiddennya itu akan dilakukan perhitungan dengan fungsi aktivasi, diulang pada setiap layer hingga di ujung ada di layer output. Kemudian nanti akan dilakukan proses perhitungan error, yaitu selisih antara predicted output dan target, dan error itu nanti akan dipropagasi balik, di back propagate pada proses backward pass. Jadi akan dipropagasi balik ke layer-layer yang ada di dalam jaringan tersebut sampai nanti ke layer yang paling ujung sebelum input. Tujuan propagasi baliknya ini apa? Tujuan propagasi baliknya nanti adalah kita bisa melakukan proses update terhadap weight. Jadi itu proses utama dari back propagation, forward pass dan backward pass. Berikut adalah keterangan lebih lanjut tentang back propagation. Di sini contohnya untuk satu layer neural network. Satu layer, single layer, tidak ada hidden layernya ya. Jadi langsung ke output layer. Untuk forward pass-nya berarti kita akan hitung outputnya dimulai dari di sini perkalian weight dengan input ditambah dengan bias. Kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Di sini contohnya fungsi aktivasi yang dipakai adalah sigmoid, ya. Hasil dari hasil akhirnya adalah di sini dinotasikan sebagai y-topi, predicted ya. Kemudian kita hitung errornya, bisa dihitung dengan selisih antara y dikurangi dengan y-topi. Oke, itu untuk forward pass-nya. Kemudian untuk backward pass-nya bagaimana? Untuk backward pass sebetulnya yang dilakukan adalah kita ingin menghitung seberapa proporsi weight ya terhadap error. Nah, di sini untuk yang di layer paling akhir tadi itu kan masuk ke fungsi aktivasi. Untuk mencari update bobotnya kita lakukan berdasarkan penurunan ya. Ingat tadi gradient descent kan, gradient descent kita turunkan di sini A terhadap V, jadi parsial ya, A terhadap V. Ini kita bisa dapat A dikurangi A kuadrat. Kenapa bentuk turunannya seperti ini? Sebetulnya ini bentuk turunan dari fungsi sigmoid ya. Kemudian V, untuk V ini kita turunkan terhadap W dan terhadap B. Kalau untuk A tadi kan hanya satu parameter saja kan, V. Sementara untuk V, turunan parsial terhadap V kita bisa dapat turunan parsialnya adalah X. Ya. Kenapa? Karena di sini kan WX, jadi turunan parsialnya adalah X. Kemudian turunan parsial terhadap biasnya sama dengan 1. Lalu kita hitung dV, di sini turunan V sama dengan turunan parsial A terhadap V dikalikan dengan E. Jadi proporsi V terhadap error. Ini bisa dihitung dengan seperti ini. Kita masukkan ya substitusi. Kemudian dW-nya juga bisa dihitung. dV dikalikan dengan dV per dW sama dengan dV dikali dengan X. Dan dB ini sama dengan dV. Gitu. Karena dia di sini kan sama dengan 1 ya. Nah, setelah kita bisa memperoleh nilai dB dan dW, maka kita bisa melakukan update terhadap weight. Jadi dilakukan update weight-nya, B sama dengan B ditambah alpha dikali dB, alpha itu learning rate. Demikian juga untuk W, W sama dengan W ditambah alpha dikali dengan dW.
Bagaimana kalau multi layer? Ya, multi layer. Di sini contohnya untuk yang 2 layer, prinsipnya tetap sama, forward pass ya. Forward pass berarti di tiap layer kita lakukan. Pertama di sini V1 itu untuk ke hidden layernya. Kemudian yang V2 itu untuk yang di layer outputnya. Hitung error atau lossnya juga sama. Lalu untuk backward passnya kita lakukan bertahap juga. Pertama untuk yang di dari setelah output menuju ke hidden layer, dan kemudian yang kedua dari hidden layer ke input. Jadi bedanya di situ, 2 tahap. Nanti di bagian agak akhir di materi ini akan ada contoh perhitungannya supaya lebih jelas. Oke, jadi nanti kalau untuk yang 2 layer kita akan dapat nilai untuk bisa mengupdate B1, W1, B2 dan W2. Karena di sini B-nya ada 2 juga, 2 layer. Di sini ini masih lanjutannya yang tadi ya. Jadi semuanya itu adalah tumpukan fungsi sebetulnya ya, tumpukan fungsi dari mulai dari dari input ke layer hidden itu kita mengerjakan menghitung nilainya berdasarkan fungsi. Kemudian dari layer hidden ke layer output itu juga kita menghitung fungsi juga. Nah, setelah kita tahu tadi prinsipnya untuk forward pass dan backward pass, maka kita di sini coba untuk ada satu contoh kasus yang ada contoh perhitungannya ya. Jadi di sini ada satu hidden layer ya. Kemudian inputnya ada 3 sel, 3 neuron atau 3 unit. Lalu biasnya di sini ada 2 ya. Kemudian di sini ada inisial weight-nya mulai dari W1, W2, W3, W4, W5, W6. Di sini fully connected. Artinya fully connected adalah ada jaringan, ada bobot antara tiap sel neuron di tiap layer. Jadi kalau kita lihat di sini X1, ini ada 2 panahnya yang warna orange ke H1 dan H2. Begitu juga untuk dari H1 ke layer output, di sini ada 2 karena outputnya ada 2. Nah, di sini di awal diketahui bahwa X1-nya itu sama dengan 1, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 5. Kemudian bobot inisialisasinya ada di sini semuanya, termasuk juga untuk biasnya di sini di set nilai awalnya adalah 0,5. Kemudian, nah di sini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama memutus forward pass dulu. Forward pass. Oh ya, fungsi aktivasi yang akan dipakai di sini adalah fungsi sigmoid ya. Pertama kita hitung dulu untuk input H1. Input H1 jadi kita masukkan ke dalam fungsi Wx plus B. Wx plus B kita dapatkan nilainya adalah 4,3 ya. Jadi W1 dikali X1 ditambah W3 kali X2 tambah W5 kali X3. Kita lihat tadi di sini untuk H1 yang masuk ke H1 itu kan ada W1 ya, X1 masuk ke H1 bobotnya W1, X2 masuk ke H1 bobotnya W3, X3 masuk ke H1 bobotnya W5. Jadi berdasarkan PET tadi ya, 4,3. Kemudian input untuk H2 ini 5,3. Nah, ini masih output yang linear, belum masuk ke fungsi aktivasinya. Nilai akhirnya untuk H1 dan H2 itu dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi terlebih dahulu. Di sini fungsi sigmoid, sehingga kita bisa dapat nilai H1 adalah 0,986 dan nilai H2 adalah 0,995. Lanjut ke layer berikutnya. Sama juga tahapannya. Kita akan masukkan ke dalam fungsi linear terlebih dahulu ya, di sini W dikali H ditambah dengan B ya. Karena X-nya tadi H1 dan H2 itu menjadi input
untuk layer output ya. Kita hitung juga di sini notasinya untuk output dipakai Z terlebih dahulu sebelum masuk ke fungsi aktivasi. Di sini ZO1 itu adalah 2,0862 dan ZO2 adalah 1,3888. Kemudian masukkan lagi ke fungsi aktivasi sigmoid sama, sehingga didapatkan O1 itu adalah sama dengan 0,8896 dan untuk O2 0,8004. Oke, itu. Kemudian diketahui targetnya ya, jadi nilai sebenarnya untuk T1 itu adalah 0,1 dan T2 0,05. Kemudian kita juga tahu bahwa fungsi errornya itu adalah setengah dari O1 dikurangi T1 kuadrat ditambah dengan O2 dikurangi T2 kuadrat. Dan kita juga bisa dapat turunan parsialnya. Turunan parsialnya error turunan parsial O1 itu adalah O1 dikurangi T1. Dari sini ya asalnya turunan parsial. Kemudian turunan parsial O2 adalah O2 dikurangi T2. Tuh. Forward pass sudah selesai, lanjut kita ke backward pass. Nah, untuk backward pass kita akan backpropagasi error dari layer output hingga ke input. Perhitungannya dilakukan berdasarkan chain rule juga. Nah, kita mulai dari belakang. Kalau yang dari belakang tadi berarti kita akan hitung turunan terhadap error terhadap W7, W8, W9, dan W10 serta B2. Jadi prosesnya mundur ya dari belakang. Oke, kita akan coba hitung berdasarkan tadi ya output akhirnya dulu. Z itu kita peroleh dari perhitungan ini. ZO1 dan ZO2. Maka kita bisa tahu bahwa turunan parsial terhadap W7 itu bisa diperoleh dari H1. Benar kan? Karena di sini kan ZO1 itu kan W7 dikali H1. Maka begitu kita cari turunan parsial ZO1 terhadap W7, turunan parsialnya adalah H1. Begitu seterusnya. Termasuk untuk yang bias, ini kita bisa dapatkan bahwa turunan parsialnya sama dengan 1. Karena dia tidak ada, dia hanya konstanta, tidak ada variabelnya. Ya. Lalu kita ingat lagi untuk turunan parsial fungsi sigmoid. Ya. Turunan parsial fungsi sigmoid itu bisa kita peroleh dari fungsi sigmoidnya dikalikan dengan 1 dikurangi fungsi sigmoid. Oke, coba kita masukkan. Pertama, contohnya hitung untuk turunan parsial error terhadap W7. Ini chain rule-nya, kita masukkan ya. O1 itu sama dengan O1 dikurangi T1, masukkan. Kemudian ini turunan parsial O1 terhadap ZO1, turunan sigmoid ya, turunan sigmoid, ini masukkan juga turunan dari angka-angkanya. Dan terakhir ini turunan parsial ZO1 terhadap W7 itu adalah H1, berarti masukkan nilainya. Karena kita tadi udah hitung H1-nya pada saat forward pass ya. Diperoleh bahwa turunan parsial E terhadap W7 itu adalah 0,0765. Selanjutnya kita akan hitung dengan cara yang sama untuk turunan parsial terhadap W8, W9, dan W10 sehingga bisa diperoleh nilai-nilai berikut. Lanjut ke layer yang berikutnya. Ini masih yang turunan error untuk B2. Di B2 di sini ada operasi penjumlahan. Oke, kita lihat di sini. Jadi untuk biasnya B2 itu dia menuju output 1 dan output 2. Jadi untuk yang turunnya ada penjumlahan karena dia kedua output tadi. Ya, di sini tadi ya. Jadi di turunan E parsial terhadap O1, kemudian turunan O1 parsial terhadap ZO1, lalu turunan parsial ZO1 terhadap B2.
ditambahkan Z01 dan di sini untuk yang ZO2, ZO1, ZO2 ditambahkan. Ini hasilnya. Selanjutnya ini tahap yang di layer selanjutnya antara yang hidden layer dan input akan dihitung turunan parsial E terhadap W1, W2, W3, W4, W5, W6 serta terhadap bias 1, W1. Prosesnya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Di sini kita akan coba cek dulu untuk menghitung turunan parsial E terhadap W1. Kita perlu tahu di turunan parsial. Oke, kita hitung dulu untuk turunan parsial E terhadap H1 terlebih dahulu. Ini karena dia berkontribusi untuk dua bagian, makanya ditambahkan juga. Kemudian untuk yang turunan error terhadap W1 itu juga bisa diperoleh dari yang ini. 0,1502 ini kita udah dihitung error terhadap satunya, nanti dimasukkan. Proses yang sama dihitung juga untuk terhadap W3 dan W5 yang sama-sama melalui H1. Kalau untuk yang melalui H2 kita akan hitung berdasarkan turunan parsial E terhadap H2, yaitu untuk turunan parsial E terhadap W2, W4 dan W6. Ya, di sini kita bisa hitung semuanya nilainya. Sehingga di akhir kita sudah dapat turunan parsial masing-masing E terhadap W1 sampai W6 dan terhadap bias 2 kan tadi. Nah, untuk menghitung yang turunan parsial E terhadap bias 1, kita perlu menggabungkan semua komponen yang ada tadi, karena untuk bias 1 itu dia juga menuju neuron yang ada di hidden 1 dan hidden 2. Ini di sini bisa dilihat hidden 1, yang di sini hidden 2. Terakhir kita bisa dapat nilai turunan parsial E terhadap W1 ini. Nah, kalau sudah dapat semua nilai semua nilai yang ada yang kita perlukan di sini, apa yang selanjutnya akan dilakukan? Yang akan dilakukan selanjutnya adalah kita akan update weight. Update weight yaitu kita akan coba untuk merevisi yang mengubah nilai weight-nya sehingga nanti akan menuju titik yang lebih minimum. Untuk bisa melakukan update weight, selain kita perlu tahu seberapa besar update-nya, kita juga perlu set yang disebut sebagai learning rate. Di sini misalkan kita set learning rate-nya adalah 0,01. Maka kita akan lakukan update weight-nya seperti ini. Misalkan W1 yang baru adalah W1 dikurangi learning rate dikali turunan parsial E terhadap W1. Nah, pada saat kita sudah melakukan update weight, itu artinya kita sudah melakukan satu rangkaian, satu iterasi atau satu epoch. Nah, di sini memang belum terlihat spesifikasinya untuk apakah untuk satu example atau untuk keseluruhan example di data. Nah, di sini diasumsikan contohnya adalah untuk satu example terlebih dahulu. Proses update weight-nya sudah dilakukan. Ya, ini biasanya disebut sebagai stochastic gradient descent. Ya, jadi di sini proses update weight-nya dilakukan untuk tiap kali pemrosesan satu example. Berikut adalah contoh kode dalam bahasa Python untuk backpropagation pada dua layer neural network. Nah, di sini ada datanya, ya, data awalnya. Kemudian ada targetnya ditranspose ya supaya nanti bisa dikalikan. Kemudian learning rate-nya di sini contohnya 0,01. Maksimum repetisinya sebenarnya di sini di set 60.000. Parameternya sesuai dengan panjang dari data 0 karena di sini berarti weight-nya ya, n param. W1 di sini contohnya 2 dikali
berapa nanti yang harus di set, karena ini semuanya berarti fully connected ya. Jumlah hidden neuronnya di sini 4, jumlah outputnya 1. Oke, di sini perhitungannya ini nanti bisa kalian coba sendiri untuk contoh perhitungannya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat tentang learning rate. Tadi kan disebutkan bahwa untuk update weight itu perlu di set learning rate-nya. Learning rate adalah salah satu hyperparameter yang paling krusial, paling penting untuk memperoleh hasil yang bagus atau tidak. Ya, hyperparameter artinya kita perlu set terlebih dahulu di awal dan kita masih belum tahu pengaruhnya nanti seperti apa. Learning rate ini nanti akan menyatakan seberapa cepat kita akan melakukan update weight. Jadi kalau ceritanya tadi misalnya kita untuk gradient descent itu proses update dilakukan dengan melihat kondisi sekitar kan. Apakah di sekitarnya ada misalnya ada dataran yang posisinya lebih rendah dan sebagainya. Nah, seberapa jauh kita akan coba untuk mengidentifikasi titik selanjutnya itu dinyatakan dengan learning rate. Untuk menentukan update weight-nya itu mau selangnya sebesar apa. Untuk setting learning rate-nya ini perlu hati-hati. Jadi kita usahakan supaya tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu kecil, jadi nanti proses learningnya itu akan cukup lama kan, untuk bisa mencapai titik minimum yang dimau. Tetapi kalau nanti terlalu besar, kita mungkin bisa melewatkan titik minimum yang seharusnya kita inginkan untuk bisa dapatkan. Nah, bagaimana cara untuk bisa menentukan learning rate yang tepat pada case yang akan coba kita selesaikan? Nah, di sini bisa misalnya kita pakai pendekatan yang coba dulu misalkan untuk yang learning rate-nya cukup kecil dan juga cukup besar, kemudian kita akan melakukan plotting terhadap nilai loss-nya. Dan terhadap epoch kita plotting nilai loss terhadap epoch di sini. Lalu kita akan coba lihat area di antara yang very high learning rate dan low learning rate. Nah, maka kita bisa lihat di sini untuk good learning rate itu kira-kira ada di sini, yang di merah di sini, ya, landai. Kemudian untuk evaluasi bagaimana? Tadi disebutkan bahwa proses update itu akan dilakukan dalam beberapa iterasi atau bisa disebut dengan istilah epoch di sini. Kita bisa lakukan plotting akurasi antara training dan validation untuk bisa melihat kondisi overfitting. Ya. Di sini ada keterangan bahwa kalau validation akurasinya ini ternyata jaraknya jauh dengan training akurasi, artinya overfitnya terlalu kuat. Tetapi kalau akurasi validationnya itu sedikit di bawah akurasi training, maka kondisi overfittingnya itu tidak terlalu besar ya, sedikit, masih bisa diterima. Yang kita harapkan seperti apa? Yang little overfitting seperti ini. Ini untuk memonitor akurasi antara training dan validation. Oke. Berikut adalah beberapa sumber yang saya gunakan untuk menyusun materi ini, termasuk juga contohnya tadi juga ada sumbernya. Nah, semoga dengan adanya materi gradient descent dan backpropagation, maka kita akan bisa lebih paham tentang apa sih sebenarnya neural network ini. Tidak hanya sekedar bisa menggunakan metodenya, termasuk juga sekarang cukup banyak dipakai dalam deep learning. Jadi deep learning sendiri bedanya apa sih dengan neural network biasa? Bedanya adalah layernya semakin banyak. Dan kita tahu layer-layer itu tadi sebetulnya pemrosesannya adalah fungsi, tumpukan fungsi. Isinya apa? Isinya perkalian. Perkalian antara weight dan data input.
bisa dianggap sebagai operasi perkalian matriks. Jadi sebetulnya eh, tidak metode yang digunakan itu di dalamnya adalah operasi-operasi yang cukup familiar dan bisa ditelusuri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan menyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.